Di sini, hari ini kita akan menyampaikan mengenai isu lingkungan. Isu lingkungan apa ya? Ya benar sekali, mengenai pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca, yang disebabkan oleh gas karbon dioksida atau CO2, gas metana, dan gas-gas lain yang ada di atmosfer. Kemudian, apa sih penyebab dari pemanasan global ini? Jadi, pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, deforestasi hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat berkontribusi dalam efek rumah kaca. Kemudian, gas-gas ini akan berkumpul di atmosfer sehingga panas matahari akan terperangkap dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Kemudian, apa sih dampaknya? Jadi, dampak dari pemanasan global ini akan terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim ini contohnya mengakibatkan kebakaran hutan, kemudian meningkatnya air laut yang disebabkan oleh kutub yang mencair. Perkenalkan, nama saya Rahmani Atalamita dengan NIM 240412005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global yang terjadi saat ini, yang semakin hari semakin terlihat nyatanya di dunia, termasuk di Indonesia. Contoh dari pemanasan global tersebut yaitu yang pertama, naiknya permukaan laut. Hal ini terjadi karena es dari kutub utara dan kutub selatan mulai mencair akibat suhu yang semakin panas. Wilayah pesisir seperti Jakarta dan Semarang mulai terancam tenggelam. Lalu yang kedua yaitu perubahan cuaca ekstrim. Fenomena banjir besar di musim hujan dan fenomena kekeringan parah di musim kemarau. Beberapa wilayah tidak pernah mengalami kekeringan akan menghadapi krisis air bersih. Lalu yang ketiga yaitu pemanasan global juga menyebabkan gangguan ekosistem. Banyak spesies flora dan fauna yang terancam punah karena habitat mereka yang rusak akibat perubahan iklim. Hewan seperti beruang kutub kehilangan habitatnya karena es yang ditinggalinya mulai mencair. Lalu yang kedua ada ekosistem terumbu karang yang rusak karena pemanasan air laut. Nama saya Hexa Puspitarini dengan NIM 240412019. Dan sekarang kita akan membahas apa saja penyebab utama pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil. Hampir semua kendaraan yang kita gunakan sehari-hari seperti mobil, motor, dan pesawat menggunakan bensin atau diesel yang semuanya menghasilkan karbon dioksida ketika dibakar. Begitu juga dengan pabrik-pabrik industri yang menggunakan batu bara dan minyak untuk menggerakkan mesin mereka. Yang kedua ada deforestasi atau penebangan hutan secara berlebihan. Pohon-pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari udara. Namun, ketika hutan ditebang, kemampuan alam untuk menyerap CO2 pun berkurang. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Penyebab yang ketiga yaitu limbah industri dan rumah tangga. Gas-gas kimia yang dilepaskan dari pabrik dan rumah tangga seperti penggunaan pendingin udara yang mengandung freon juga merusak lapisan ozon yang seharusnya melindungi bumi dari sinar UV berbahaya. Untuk yang keempat, penggunaan energi yang tidak efisien, ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan, serta inefisiensi dalam penggunaan energi memperburuk pemanasan global, yaitu infrastruktur usang pembangunan yang tidak efisien dalam penggunaan energi meningkatkan konsumsi energi, dan kurangnya energi terbarukan. Banyak negara masih mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber utama energi yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Perkenalkan, nama saya Nurabida Mayanti dengan NIM 240412060. Nah, sekarang
kita akan berbicara mengenai solusi untuk mengatasi pemanasan global. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengurangi penggunaan energi berbasis fosil. Apa itu energi berbasis fosil? Energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar ini terbentuk dari sisa-sisa organisme mati seperti tumbuhan, hewan yang mengalami proses geologi selama jutaan tahun. Energi dari fosil ini termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan dan berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan beralih ke energi yang terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air. Negara-negara maju mulai menggunakan sumber energi ini untuk mengurangi emisi karbon. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan menghijaukan bumi kembali. Penanaman pohon adalah langkah sederhana namun efektif untuk menyerap karbon dioksida. Gerakan reboisasi dan pelestarian hutan perlu digalakkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terus untuk solusi lainnya, yaitu kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau menggunakan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang barang-barang juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dari pabrik yang memproduksi barang-barang tersebut. Untuk yang terakhir, kita bisa berkontribusi dengan mengurangi konsumsi energi di rumah. Misalnya mematikan lampu ketika tidak digunakan. Terus kita bisa menggunakan alat-alat elektronik yang hemat energi. Dan kita bisa mengatur suhu AC agar tidak terlalu dingin. Halo, perkenalkan nama saya Ardisa Kamila Basiri dengan NIM 2404120021. Sebelum video ini berakhir, saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua. Pemanasan global adalah tantangan yang sangat besar, namun itu bukan hal yang mustahil untuk kita hadapi bersama. Kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif, bahkan dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Contohnya tuh seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, hingga mendukung kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dari semua tindakan-tindakan tersebut, meskipun terlihat sederhana, tetapi itu memiliki dampak yang sangat signifikan jika dilakukan secara kolektif. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga bumi ini, agar tetap menjadi tempat yang layak dihuni oleh generasi yang akan datang. Ingat ya, bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari solusi yang lebih besar. Mulailah dari diri sendiri, dari rumah kita dan lingkungan sekitar kita. Edukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Bumi kita itu hanya satu, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bertindak. Mari kita rawat bumi dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan kita dan generasi yang akan datang.